Ilmu itu kan meresap di dalam darah. Ilmu meresap dalam darah terus. Ya, kemudian ketika yang memiliki ilmu itu berhubungan badan, Iya. itu akan bercampur nanti. Bercampur. Iya. Bercampur maksudnya gimana itu? Darahnya akan menurun. Darahnya akan menurun. Iya. Maksudnya darah siapa? Darah yang bercampur dengan tadi, keilmuan tadi. Oh. Ada darah iblisnya di situ. Di antaranya orangnya ketika melakukan lelaku itu mudah sekali untuk bisa merasuk ilmunya itu. Oh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala min nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menguat tentang sosok ciri-ciri kita ini mempunyai khodam leluhur, atau ada terah leluhur yang nempel ke diri kita, atau ada terah bangsa goib yang masuk ke dalam diri kita, atau intinya ada bangsa goib yang bisa dikatakan khodam atau khodam leluhur. Ini yang bisa membawa kita kepada alur kegoiban gitu kan. Jadi kalau seseorang itu mempunyai terah di dalam tubuhnya, ada titisan dari leluhurnya, itu kalau untuk segi jalur keilmuan kegoiban itu biasanya mudah dan digemari gitu kan. Ada ciri-ciri tersendiri yang digemari khodam ini. Ini kita akan bahas dari segi mananya dan ciri-ciri seperti apa. Jadi seperti biasa ya, bagi para hewan rahmatullah yang selalu setia, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa, yang selalu nongkrong di channel kita. Semoga Allah yang membalas. Langsung saja. Bagi yang baru hadir, untuk ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa di share, di komen, di like uang parkirnya. Dengan cinta yang bercahaya, menuju Rasulullah yang tentang cinta yang bercahaya, goib yang paling mengetahui tentang alur terah leluhur, khodam yang masuk dalam jasad, alurnya, jalurnya, energinya, yang paling tahu dengan cinta yang bercahaya, mana goib yang paling kuat. Ya Allah, hadir. Sana satu dengan cinta yang bercahaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, dari mana, namanya siapa? Saya Ki Braja Musti. Ki Braja Musti. Ki Braja Musti dari mana? Saya dari sana. Di pegunungan. Di pegunungan. Ada di pegunungan. Bangsa apa?
Saya dari bangsa siluman. Siluman. Dulunya manusia. Dulunya manusia. Ya. Saya pengamal ilmu Braja Musti. Sampean pengamal Ilmu Braja Musti. pengamal ilmu Braja Musti. Iya. Nah, ini kan saya manggil sosok yang paling mengetahui tentang kehadiran leluhur yang dalam tubuh. Apa yang sampai ketahui tentang itu? Ciri-cirinya seseorang itu mempunyai keilmuan dari leluhur atau peninggalan dari leluhur itu apa saja? Biasanya orangnya peka. Orangnya peka. Iya. Dan dia suka dengan hal-hal yang bersifat gaib. Suka dengan Ya, ketika kecil biasanya sering bisa melihat penampakan. waktu kecil sering melihat penampakan. Ya, yang terkuat ketika aliran darahnya itu punya jalur yang kuat, bisa seperti itu. Nah, terus selain itu, maksudnya secara ini kan sifat, masuknya ke seperti itu kan, sifat seseorang. Kalau dalam secara yang kelihatannya secara jasadnya ini apa? Orang tersebut seperti apa gambarannya? Mungkin seperti itu. Secara jasad itu seperti manusia biasanya, sama saja. Tetapi ada kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang bersifat gaib. Menyukai. Ya. Karena di dalam itu, dari dalam diarahkan agar orang itu suka terhadap hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang seperti apa yang menyebabkan terjadinya kontak antara leluhur ini masuk ke dalam tubuh? Jadi ilmu itu kan meresap di dalam darah. Ilmu meresap dalam darah terus. Ya, kemudian ketika yang memiliki ilmu itu berhubungan badan, Iya. itu akan bercampur nanti. Bercampur. Iya. Bercampur maksudnya gimana itu? Darahnya akan menurun. Darahnya akan menurun. Iya. Maksudnya darah siapa? Darah yang bercampur dengan tadi, keilmuan tadi. Oh. Ada darah iblisnya di situ. Salam. Gue pindah Rian. Oke, tas ini. Gimana tadi dilanjutkan? Ya karena keilmuan itu kan dari iblis. Keilmuan dari iblis. Ya, otomatis darahnya itu kan juga ada campuran darahnya iblisnya. Ada campuran darah iblis. Lah, Ya. darah iblis itu seperti apa? Ya tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Lah, tandanya darah iblis itu ada dalam diri kita itu apa? Yaitu diantaranya orangnya ketika melakukan lelaku itu mudah sekali untuk bisa merasuk ilmunya itu. Oh, gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak selain itu? Ya, kecenderungannya orangnya akan mencari keilmuan, Kecenderungan mencari keilmuan. bukan yang dari jalur yang putih, tapi jalur yang hitam. Lah, ini ada pengaruh efek yang terjadi nggak kalau seorang itu mempunyai hodam leluhur? Ya jelas ada. Apa saja? Ya nanti kodam yang dimiliki leluhur itu akan turun temurun. Turun temurun. Ya, biasanya juga mempengaruhi sifatnya. Mempengaruhi sifat. Ya, Contoh sifatnya? sifat itu kan ada yang jelek, ada yang buruk. Ya. Ya, tergantung kodam yang di dalamnya. Nah, ciri-cirinya misalnya sifat seperti apa? Misalnya hodamnya macan yang dalam tubuh ini. Nah, sifat apa yang terjadi kepada orang tersebut? Biasanya sifatnya keras.
Oh, kalau yang leluhurnya ini ada hodam macannya itu. Ya, keras. Ingin menang sendiri. Kalau wujudnya macan gitu. Ya. Nah, kalau yang wujud yang lain itu apa? Ya, tergantung sifat dari yang di dalam. Nah iya itu apa aja? Maksudnya yang saya tanyakan itu sifat-sifat apa aja yang menentukan tadi kalau misalnya bangsa siluman wujudnya harimau atau macan sifatnya keras kepala. Nah kalau yang lainnya siluman itu kan banyak bentuknya. Ya, banyak sekali. Ada yang cerdik juga ada. Cerdik. Nah cerdik itu biasanya. Ada yang licik juga ada. Apa itu biasanya? Ya dari bangsa buaya. Ya. Nah, cara untuk kita mengetahui bahwa yang di dalam tubuh kita ini, cara-cara yang gampang aja untuk mengetahui hodam-hodam leluhur ini seperti apa? Biasanya orangnya itu peka. Ya, ketika selain peka kan tadi sudah disebutkan, maksudnya selain peka ini apa? Ya tadi bisa melihat itu gaib biasa. Bisa melihat, peka. Sering bermimpi. Ya, mimpi yang aneh-aneh. Mimpi aneh-aneh seperti? Ya bertemu dengan berbagai macam tokoh-tokoh, sosok-sosok dari bangsa gaib. Yang kadang menyerupai menjadi manusia. Nah, efek baiknya apa yang ditimbulkan hodam leluhur ini? Efek baik apa yang dikasih atau kebaikan apa yang dikasih oleh hodam leluhur ini kepada orang yang memiliki? Karena itu dari iblis, sebenarnya tidak ada efek baiknya. Tidak ada efek baiknya. Cuma kalau yang dari kodamnya itu sendiri ada keinginan yang berbeda dari jalur iblis, artinya ada kesadaran. Ya, kan tidak semua kodam itu juga buruk semuanya. Ada yang juga ingin kembali ke jalan yang baik. Itu juga bisa mengarahkan untuk mencari jalan biar orang yang dituruni itu mau mencari guru agar dia nantinya itu ketika yang dituruni mau menjalankan laku yang baik bisa ikut tertolong. Oh, jadi hodam itu enggak semuanya itu buruk. Hodam leluhur itu enggak semuanya buruk. Ya, ada juga yang kadang punya keinginan untuk kembali lagi, kan dulunya manusia. Iya. Kan dia terjebak di alam yang berbeda, berubah wujud. Ketika kesadarannya kembali, itu juga ada yang pengen berubah kembali ke asalnya. Jadi istilahnya itu menyesali. Menyesali. Iya. Jadi cucunya ini atau yang masuk ini diarahkan untuk ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini kalau ada hubungannya nggak sama kayak tai lalat itu, terus toh itu ada hubungannya nggak itu? Ya, itu kan juga percampuran darah sebenarnya itu. Campuran darah bagaimana? Ya ketika dulunya itu orang tuanya berhubungan, itu ada yang nimbrung. Ada yang nimbrung? Iya. Hingga percampuran darahnya itu kan tidak sempurna, sehingga bisa ada perbedaan warna di dalamnya, di dalam kulit anaknya itu. Bisa berupa tadi tai lalat, bisa berupa toh, ya macam-macam. Gitu. Ya. Ada juga, apa tadinya? ada juga yang berupa rambut yang tumbuh tidak normal, ya. Rambut tumbuh tidak normal ini? Yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Gimana? Toh itu juga ada rambutnya kan biasanya seperti itu. Oh, toh yang berambut. Iya. Juga kadang ada di badan. Badan yang sekiranya itu orang normal tidak ada seperti itu. Oh, jadi toh ini melambangkan juga artian ada leluhur yang masuk gitu. Ya,
bukan leluhur, bukan leluhur, campuran. Karena ada yang nimbrung waktu hubungan. Ada yang nimbrung saat hubungan. Ya. Nah iya, maksud saya apakah dari toh atau tanda lahir ini misalnya andeng-andeng gitu kan? Kalau yang seperti ini dari bangsa ini, kalau yang ini dari ini gitu kan? Ya, tidak semuanya dari leluhur. Tidak semuanya dari leluhur. Ya. Jadi tidak mutlak itu selalu dari leluhur. Ya, ada yang juga dari itu tadi yang nimbrung ketika perhubungan tadi. Ada yang nimbrung. Ya. Ya. Ada sampean mengetahui ini, berarti bagaimana kisah sampean kok sampean bisa mengetahui ini? Dulu saya kan pengamal. Ya, pengamal Ibu Braja Musti. Iyalah, terus. Nama saya aslinya Sutopo. Iya. Cuma karena saya mengamalkan itu, orang mengenal saya dengan nama Ki Braja Musti. Ya, makanya saya tahu setelah meninggal ternyata seperti itu. Alhamdulillah sudah disempurnakan. Nah, disempurnakan dalam artian bagaimana? Dikembalikan lagi ke ajaran Islam yang sempurna. Ajaran Islam yang sempurna. Iya. Nah, yang mengislamkan siapa tuh? Saya ikut jalurnya Sang Hyang Nurcahyana Nirwana. Ya itu mungkin ini aja, nggak begitu banyak yang bisa. Nanti suatu saat kalau ada yang perlu saya tanyakan lagi bisa saya panggil lagi. Ya, saya siap untuk hadir. Ya sudah, terima kasih. Kembali ke tempatnya, sudah ada tugas, dijalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih kembali, saya sudah dihadirkan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Alhamdulillah. Mungkin banyak sih, masih banyak pertanyaan yang saya tanyakan karena ini berhubung udah mau mulai acara ngaji, mungkin di part 2-nya insyaallah. Mungkin itu saja yang konten ini diramaikan, nanti kita bikinkan part 2-nya insyaallah. Ini diramaikan, ini ramai, insyaallah kita bikin part 2-nya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.